Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakalan lanjutin pembahasan kita tentang kriteria perencanaan 01 tentang jaringan irigasi poin kelima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Poin 5, perekayasaan. 5.1, taraf-taraf perencanaan. Rekayasaan atau engineering design untuk persiapan proyek irigasi dibagi menjadi 3 taraf, yaitu 1. Perencanaan garis besar dari tahap studi, 2. Perencanaan pendahuluan dari tahap perencanaan atau studi kelayakan, 3. Perencanaan akhir dari tahap perencanaan. Rekayasaan yang dibicarakan dalam bab ini hanya berkenaan dengan perencanaan jaringan utama saja. Perencanaan petak tersier akan dilakukan kemudian berdasarkan gambaran batas-batas tersier serta tinggi muka air rencana dari perencanaan jaringan utama. Dan 5.1.1 perencanaan garis besar. Perencanaan garis besar atau perencanaan dasar bertujuan untuk memberikan dasar atau garis besar pengembangan pembangunan multisektor dari segi teknis. Hasilnya adalah rencana induk pengembangan irigasi sebagai bagian rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang merupakan bagian dari RTVR wilayah. Perencanaan ini adalah hasil akhir studi pengenalan. Jika tidak dilakukan studi kelayakan, dilanjutkan pada perencanaan pendahuluan dan pada umumnya didasarkan pada informasi topografi yang ada. Skala peta boleh dibuat 1:25.000 atau lebih besar lagi. Tidak dilakukan pengukuran topografi untuk menunjang perencanaan garis besar ini, yang dijadikan dasar adalah peta-peta yang sudah ada. Rencana garis besar akan menghasilkan sketsa tata letak yang menggambarkan perkiraan batas-batas daerah irigasi dan rencana tata letak saluran. Informasi mengenai garis-garis kontur bisa memberikan petunjuk tentang kemiringan tanah di sepanjang trase saluran. Bangunan-bangunan utama sudah dapat ditunjukkan pada sketsa tata letak. Pembuatan pembuangan silang akan mendapat perhatian khusus. 5.1.2 Perencanaan pendahuluan. Tujuan yang akan dicapai dalam tahap perencanaan pendahuluan adalah untuk menentukan lokasi dan ketinggian bangunan utama ini ya. Perencanaan pendahuluan ini fungsinya tujuannya menentukan lokasi dan ketinggian bangunan utama. Saluran irigasi dan pembuang bangunan serta daerah layanan dalam taraf pendahuluan. Pada taraf pendahuluan, dari hasil perencanaan pendahuluan akan memungkinkan dirumuskannya secara tepat pengukuran dan penyelidikan detail yang diperlukan untuk perencanaan detail. Perencanaan pendahuluan disajikan dalam bentuk laporan perencanaan pendahuluan dari tata letak yang sudah ditetapkan. Laporan tersebut berisi gambar-gambar perencanaan pendahuluan yang menunjukkan perkiraan dimensi bangunan-bangunan irigasi dan tata letaknya. Laporan ini serupa atau mirip dengan laporan perencanaan akhir dan menunjukkan dasar pembenaran rancangan irigasi pendahuluan serta menegaskan keandalan data-data yang dijadikan dasar. Uraian lengkap mengenai persyaratan perencanaan pendahuluan diberikan dalam bagian PT-01. Persyaratan teknis untuk perencanaan jaringan irigasi. Walaupun tahap ini disebut tahapan perencanaan pendahuluan, namun harus dimengerti bahwa hasil-hasil harus diusahakan tepat dan sepraktis mungkin. Seluruh informasi yang ada harus diolah dengan cermat dan dipakai dengan sebaik-baiknya. Usaha yang sungguh-sungguh dalam taraf pendahuluan ini akan menghasilkan perencanaan akhir yang bagus. Perencanaan pendahuluan yang jelek akan sulit diperbaiki dalam tahap perencanaan akhir. Perencanaan pendahuluan dimulai dengan tinjauan mengenai kesimpulan yang dihasilkan oleh tahap studi. Dalam tinjauan, informasi mengenai peta topografi dan kemampuan tanah digabungkan. Kesahihan kesimpulan-kesimpulan yang sudah ditarik sebelumnya akan diperiksa lagi. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, hal ini harus diperhatikan dalam perencanaan pendahuluan antara lain 1. Konfigurasi atau gambar tata letak dicek lagi dengan peta topografi yang baru. Jadi gambar yang ada itu dicek lagi dengan topografi yang ada, yang terbaru. Kemudian kedua, lokasi bangunan utama dengan memperhatikan tinggi pengambilan dan peta situasi yang diperlukan. 3. Tipe-tipe saluran tanah dan atau pasangan dengan memperhatikan keadaan tanah yang dijumpai. 4. Kecocokan daerah yang bersangkutan untuk irigasi pertanian, batas-batas administratif. Selanjutnya, konsultasi dengan lembaga pemerintah desa dan petani di sepanjang trase saluran dan batas-batas daerah irigasi. Jaringan irigasi yang ada, kemudian selanjutnya perkampungan penduduk dan tanah-tanah lain yang tidak bisa diairi seperti yang ditunjukkan pada peta topografi, keadaan pembuang dan dibutuhkan atau tidaknya pembuang silang, perhitungan neraca air dengan data-data daerah irigasi dan kebutuhan air irigasi yang lebih tepat, kemudian pemilihan tipe-tipe bangunan dan bahan-bahan bangunan.
Pengecekan lapangan secara intensif diperlukan untuk membereskan hal-hal yang disebutkan di atas. Lokasi bangunan penting dan trase saluran harus dikenali di lapangan. Pengecekan ini harus didasarkan pada hasil pengukuran trase elevasi saluran. Perencanaan pendahuluan disesuaikan dengan rumusan-rumusan terinci mengenai pengukuran dan pendidikan yang dilaksanakan untuk pekerjaan perencanaan akhir. Ini berkenaan dengan satu, pengukuran trase saluran, kedua, pengukuran lokasi bangunan-bangunan khusus, ketiga, penyelidikan geologi teknik untuk bangunan utama, bangunan, dan saluran, kemudian penyelidikan model hidrolis. Perencanaan pendahuluan dibuat mengikuti suatu proses atau langkah-langkah urut yang akan diuraikan dalam pasal-pasal berikut. Akan tetapi, sama halnya dengan banyak kegiatan perencanaan yang lain, membuat perencanaan pendahuluan dalam irigasi merupakan suatu proses yang berulang-ulang. Hasil tiap langkah perencanaan harus dicek dengan asumsi-asumsi semula. Misalnya, mula-mula sudah diperkirakan untuk mengairi suatu daerah secara keseluruhan, tetapi terbentur oleh kenyataan bahwa hal ini memerlukan jaringan utama yang terlalu tinggi dan memerlukan biaya yang teramat tinggi pula. Akibatnya, mungkin lebih baik untuk menyisihkan saja daerah yang lebih tinggi dari jangkauan irigasi dengan gravitasi dan atau memindahkan trase saluran. Jika kita harus menentukan pilihan dari beberapa alternatif, maka alternatif itu harus dicantumkan dalam laporan perencanaan pendahuluan. Jadi seperti pada umumnya ya, jadi perencanaan itu harus ada alternatif lain dengan kondisi lapangan yang ada, kondisi existing ada, juga dengan biaya total yang dikeluarkan dengan metode pelaksanaan yang akan dilakukan di lapangan. Nah, itu harus dipertimbangkan semuanya dan dibuat alternatifnya yang paling efisien, ekonomis, dan yang paling optimum seperti itu ya. Secara teknis kan kita memang harus seperti itu, kita harus mencari hasil yang paling efektif, efisien, ekonomis, kemudian dan paling baik gitu ya, paling optimum. Contoh yang sudah diberikan tadi sebenarnya umum dalam perencanaan irigasi dan menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh menjadi tujuan tahap perencanaan pendahuluan. Perumusan dan penemuan cara untuk memecahkan suatu masalah dengan baik akan sangat bergantung pada pengalaman dan ketetapan penilaian dari ahli irigasi. Agar dapat tercapai pemecahan yang terbaik, ada satu hal yang harus selalu diingat, yaitu bahwa keputusan-keputusan yang besar atau penting harus didahulukan, baru kemudian diambil keputusan-keputusan kecil berikutnya. Itulah sebabnya, maka dalam membuat perencanaan pendahuluan, si perencana tidak boleh terjebak dalam hal-hal teknis yang kurang penting. Pemecahan terhadap masalah ini hendaknya ditunda dahulu. Pertama-tama, seluruh gambaran perencanaan jaringan utama dengan lokasi dan pikiran elevasi pengambilan pada bangunan utama harus ditentukan. Nah, ini dia. Kuncinya ini ya. Harus apa dulu, harus keputusan besarnya dulu. Jadi masalah-masalah yang besarnya dulu yang harus didahulukan, kemudian baru keputusan-keputusan kecil berikutnya. Jadi seperti ini dijelaskan ya bahwa hendaklah pertama-tama seluruh gambaran perencanaannya jaringan utama dulu dengan lokasi dan elevasinya, baru kemudian hal-hal teknis lainnya gitu ya yang perlu dipecahkan seperti itu teman-teman. Kemudian 5.1.3 perencanaan akhir. Pembuatan rencana akhir merupakan tahap akhir dalam perekayasaan teknik sipil jaringan irigasi. Pada tahap ini, gambar-gambar tata letak, saluran, dan bangunan akan dibuat menjadi detail yang sudah jadi atau detail akhir. Pada permulaan tahap perencanaan akhir, hasil-hasil pengukuran dan penyelidikan terdahulu akan ditinjau kembali. Perencanaan pendahuluan akan dicek dengan hasil-hasil pengukuran trase saluran. As dan tinggi muka air saluran akan dipastikan. Apabila peta garis tinggi tidak terlalu banyak menyimpang dari hasil-hasil pengukuran saluran, maka hanya diperlukan penyesuaian kecil terhadap tata letak dan trase saluran. Nah ini, sebelum selesai peta tata letak, ahli irigasi akan memeriksa semua trase saluran, lokasi bangunan utama dan bangunan-bangunan besar di lapangan. Seluruh keadaan fisik harus diketahui. Jika tata letak dan ketinggian sudah jadi atau final, maka perhitungan perencanaan detail saluran dan bangunan akan segera diselesaikan bersama-sama dengan semua pekerjaan gambar yang berhubungan. Perencanaan detail bangunan utama akan dilakukan segera sesudah tinggi pengambilan dan debit rencana akan ditentukan. Hasil penyelidikan geologi teknik dan penyelidikan dengan model akan mendukung perencanaan bangunan utama. Hasil perencanaan akhir akan disajikan sebagai laporan perencanaan sesuai dengan tata letak dan ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan. Laporan tersebut berisi perencanaan akhir yang dituangkan dalam bentuk gambar-gambar tata letak, saluran, dan bangunan yang dibuat secara detail. Laporan ini mencakup hal sebagai berikut. 1. Uraian mengenai tata letak usulan. 2. Dasar pembenaran hasil perencanaan yang diusulkan. Dasarnya ya. Kemudian 3. Dasar pembenaran banjir rencana dan debit rencana yang dipakai. 4. Basis data dan hasil-hasil pengukuran dan penyelidikan. 5. Kebutuhan pembebasan tanah. 6.
rencana anggaran atau bill of quantities serta perkiraan biaya. 7. Metode-metode pelaksanaan untuk bangunan-bangunan khusus. 8. Dokumen tender. Nah, yang tadi berbintang ini artinya apa? Termasuk pertimbangan-pertimbangan alternatif kalau ada. Nah, ini dasar-dasar hasil perencanaan visual sama dasar pembenaran banjir gitu. Kalau ada alternatif lainnya ya dimasukkan seperti itu ya teman-teman semua pada laporan. Kemudian juga tadi data pembenaran hasil perencanaan yang diusulkan, berarti ini memang harus ada data dasar gitu ya, basis data dan hasil pengukuran dan penyidikan. Jadi harus ada basis datanya apa dasarnya harus jelas, kemudian hasil analisisnya juga harus benar dengan metode yang benar dan sahih gitulah yang valid gitu. Kemudian terlepas dari dasar pembenaran perencanaan, laporan perencanaan itu harus memuat informasi yang digunakan untuk perancangan pekerjaan konstruksi, termasuk rintangan dalam pelaksanaan, persyaratan, dan hambatan eksploitasi jaringan irigasi tersebut. 5.2. Penghitungan neraca air. Penghitungan neraca air dilakukan untuk mencek apakah air yang tersedia cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di proyek yang bersangkutan. Perhitungan didasarkan pada periode mingguan atau tengah bulanan. Dibedakan adanya 3 unsur pokok. Yang pertama, tersedianya air, kebutuhan air, dan 3 neraca air. Jadi, neraca air itu pada intinya adalah mencek apakah air supply itu memadai untuk memenuhi kebutuhan air irigasi demand-nya seperti itu neraca air pada umumnya ya. Maksudnya secara garis besarnya seperti itu. Perhitungan pendahuluan neraca air dibuat pada tahap studi proyek. Pada tahap perencanaan, pendahuluan ahli irigasi akan meninjau dasar-dasar perhitungan ini. Kalau dipandang perlu, akan diputuskan mengenai pengumpulan data-data tambahan, inspeksi, dan uji lapangan. Hasil irigasi harus yakin akan keandalan data-data tersebut. Perhitungan neraca air akan sampai pada kesimpulan mengenai 1. Pola tanam air yang akan dipakai untuk jaringan irigasi yang sedang direncanakan. 2. Penggambaran air daerah proyek irigasi. Nah, tabel 5.2 menyajikan berbagai unsur perhitungan neraca air yang akan dibicarakan secara di bawah. 1. Bidang hidrologi, maka parameternya debit andalan, referensinya pasal 4.2.5. Neraca air, debit minimum mingguan atau per setengah bulan periode 5 tahun kering pada bangunan utama. Kebutuhan bersih irigasi dalam liter per detik hektar air di sawah. Nah, kemudian ini bidang meteorologi, maka evapotranspirasi curah hujan efektif. Referensinya di bab 4 dan lampiran 2. Nanti ada juga di lampiran 2, di lampiran bawah dari ini akan ada perhitungan-perhitungan ya. Kemudian perhitungan neraca air untuk bidang tanah agronomi, ini pola tanah, koefisien tanaman, perkolasi, kebutuhan penyimpanan, lahan. Jaringan irigasi topografi, ini efisiensi irigasi, rotasi daerah layan. Ada di lampiran 2 nanti ya. Oke, selanjutnya 5.2.1 tersedianya air. Analisis debit sungai dan penentuan debit andalan dibicarakan dalam pasal 4.2. Debit andalan didefinisikan sebagai debit minimum rata-rata mingguan atau tengah bulanan. Debit minimum rata-rata mingguan atau tengah bulanan ini didasarkan pada debit mingguan atau tengah bulanan rata-rata untuk kemungkinan tak terpenuhi 20%. Debit andalan yang dihitung dengan cara ini tidak sepenuhnya dapat dipakai untuk irigasi karena aliran sungai yang dielakkan mungkin bervariasi sekitar harga rata-rata mingguan atau tengah bulanan dengan debit puncak kecil mengalir di atas bendung. Sebagai harga praktis dapat diandalkan kehilangan 10%. Hasil analisis variasi dalam jangka waktu mingguan atau tengah bulanan dan pengaruhnya terhadap pengambilan yang direncanakan akan memberikan angka yang lebih tepat. Untuk proyek-proyek irigasi yang besar, di mana selalu tersedia data-data debit harian harus dipertimbangkan studi simulasi. Pengamatan di bagian hilir dapat lebih membantu memastikan debit minimum hilir yang harus dijaga. Pada penggunaan air irigasi di daerah hilir harus sudah diketahui pada tahap studi. Hal ini akan dicek lagi pada tahap perencanaan. Kebutuhan mereka akan air irigasi akan disesuaikan dengan perhitungan debit dan waktu juga di daerah irigasi air mungkin saja dipakai untuk keperluan selain irigasi. 5.2.2 kebutuhan air atau demand air ya untuk pengairan sawahnya. Di sini dibedakan 3 bidang utama. Seperti yang dirinci pada tabel 5, bidang-bidang yang dimaksud adalah 1 meteorologi, 2 agronomi dan tanah, serta 3 jaringan irigasi. Dalam memperhitungkan kebutuhan air, harus dipertimbangkan kebutuhan untuk domestik dan industri.
Ada berbagai unsur yang dapat dibicarakan secara singkat di bawah ini. Lampiran 2 menyajikan uraian yang lebih rinci dengan contoh-contoh. A. Evaporasi. Bab 4.2 menguraikan cara penentuan evaluasi dan prinsip data-data yang dibutuhkan. B. Curah hujan efektif. Untuk irigasi tanaman padi, curah hujan efektif tengah bulanan diambil 70% dari curah hujan rata-rata mingguan atau tengah bulanan dengan kemungkinan tak terpenuhi 20%. Selanjutnya, lihat pasal 4.2. Untuk proyek irigasi besar di mana tersedia data-data curah hujan harian, hendaknya dipertimbangkan studi simulasi. Hal ini akan mengarah pada diperolehnya kriteria yang lebih mendetail. C. Pola tanam. Pola tanam seperti yang diusulkan dalam tahap studi akan ditinjau dengan memperhatikan kemampuan tanah menurut hasil survei. Kalau perlu akan diadakan penyesuaian. D. Koefisien tanam. Koefisien tanam diberikan untuk menghubungkan evapotranspirasi atau ETO dengan evapotranspirasi tanaman acuan atau ET tanaman dan dipakai dalam rumus Penman. Koefisien yang dipakai harus didasarkan pada pengalaman yang terus-menerus proyek irigasi di daerah itu. Dalam lampiran 2 diberikan harga-harga yang dianjurkan pemakaiannya. Perkolasi dan rembesan, kemudian ada penyiapan lahan. Nah, laju perkolasi yang perkolasi dan rembesan. Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-sifat tanah. Data-data mengenai perkolasi akan diperoleh dari penelitian kemampuan tanah yang seperti kita bahas pada part sebelumnya, bahwa harus ada pengambilan uji sampel ya, uji sampel tanah dari 25 sampai 50 hektar itu harus paling tidak diambil satu sampel tanah ya, itu ya, sebagai syarat ya. Tes kelulusan tanah akan merupakan bagian dari penyelidikan ini. Apabila padi sudah ditanam di daerah proyek, maka pengukuran laju perkulasi dapat dilakukan langsung di sawah. Laju perkulasi normal pada tanah lempung sudah dilakukan menggunakan mesin antara 1 sampai 3 mm per hari. Di daerah, mohon maaf, ini sepertinya per hour ya, per jam ya. Laju perkulasi normal pada tanah lempung sudah dilakukan pengenangan bersekitar antara 1 sampai 3 mm per hour per jamnya ya mungkin ya. Di daerah-daerah miring perembesan dari sawah ke sawah dapat mengakibatkan banyak kehilangan air. Di daerah-daerah dengan kemiringan di atas 5%, paling tidak akan terjadi kehilangan 5 mm per hari akibat perkulasi dan perembesan. Oh, ini per hari berarti ya, HR ini hari berarti. F. Penyiapan lahan. Untuk petak tersier, jangka waktu yang diajukan untuk penyiapan lahan adalah 1,5 bulan. Bila penyiapan lahan terutama dilakukan dengan peralatan mesin, jangka waktu 1 bulan dapat dipertimbangkan. Kebutuhan air untuk pengolahan lahan sawah atau puddling bisa diambil 200 mm. Ini meliputi penjenuhan atau pre-saturation dan pengenangan sawah. Pada awal transplantasi akan ditambahkan lapisan air 50 mm lagi. Angka 200 mm di atas mengandaikan bahwa tanah itu berstruktur berat cocok digenangi dan bahwa lahan itu belum berat atau tidak ditanami selama lebih dari 2,5 bulan. Jika tanah itu dibiarkan berat lebih lama lagi, ambillah 250 mm sebagai kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan termasuk kebutuhan air untuk persemaian. G. Efisiensi irigasi dan H. Rotasi atau golongan. Nah, ini ada neraca air ya. Neraca air lagi dibahas. Tadi sudah dibahas sebelumnya ada. Oh iya, sebelumnya itu penghitungan neraca air. Kemudian selanjutnya ini ada neraca air ya. Neraca air, dalam perhitungan neraca air, kebutuhan pengambilan yang dihasilkan untuk pola tanam yang dipakai akan dibandingkan dengan debit andalan untuk tiap setengah bulan dan luas daerah yang bisa diairi. Apabila debit sungai melimpah, maka luas daerah proyek irigasi adalah tetap karena luas maksimum daerah layanan atau common area, dan proyek akan direncanakan sesuai dengan pola tanam yang dipakai. Bila debit sungai tidak berlimpah dan kadang-kadang terjadi kekurangan debit, maka ada 3 pilihan yang bisa dipertimbangkan. 1. Luas daerah irigasi dikurangi. 2. Melakukan modifikasi dalam pola tanam. 3. Rotasi teknis geologis. Nah, pertama kita bahas dulu luas daerah irigasi dikurangi. Karena apa? Bagian-bagian tertentu dari daerah yang bisa diairi tidak akan diairi. Karena tadi debitnya itu kurang dari demand-nya ya. Debit dari suplai air dari sungai itu kurang dari demand permintaan yang dibutuhkan air. Ya, kemudian melakukan modifikasi dalam pola tanam. Dapat diadakan perubahan dalam pemilihan tanaman atau tanggal tanam untuk mengurangi kebutuhan air irigasi di sawah, liter per detik per hektare, agar ada kemungkinan untuk mengairi area yang lebih luas dengan debit yang tersedia.
Modifikasinya dengan pola tanam tadi ya, merubah tanaman lain atau tanggal tanam gitu untuk mengurangi kebutuhan air. Kemudian rotasi teknis golongan untuk mengurangi kebutuhan puncak air irigasi. Rotasi teknis atau golongan mengakibatkan eksploitasi yang lebih kompleks dan dianjurkan hanya untuk proyek irigasi yang luasnya sekitar 10.000 hektar atau lebih. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat tampilan kedua. Kebutuhan air yang dihitung untuk minum budidaya ikan industri akan meliputi kebutuhan air untuk minum budidaya ikan, keperluan rumah tangga, pertanian, dan industri. Kemudian 5.3 tata letak 5.3.1 taraf perencanaan pendahuluan. Tata letak pendahuluan menunjukkan satu lokasi bangunan utama, trase jaringan irigasi dan pembuang, batas-batasan perkiraan luas, bangunan utama jaringan irigasi dan pembuang lengkap dengan fungsi dan tipenya, kemudian konstruksi lindungan terhadap banjir dan tanggul, jaringan jalan dengan bangunannya. Untuk pembuatan tata letak pendahuluan akan digunakan peta topografi dengan skala 1:25.000 dan 1:5.000. Peta dengan skala ini cukup untuk memperlihatkan keadaan medan agar dapat ditarik interpretasi yang tepat mengenai sifat-sifat utama medan tersebut. Kemudian peta topografi merupakan dasar untuk memeriksa, menambah, dan memperbesar detail topografi yang relevan seperti sungai dan jaringan pembuangan alamiah dengan identifikasi batas-batas daerah aliran sungai. 2. Identifikasi punggung medan dan kemiringan medan di daerah irigasi. 3. Batas-batas administratif desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Batas-batas desa akan sangat penting artinya untuk penentuan batas-batas petak tersier, batas-batas kecamatan dan kabupaten penting untuk menentukan letak administratif proyek dan pengaturan kelembagaan nantinya. Kemudian daerah pedesaan dan daerah-daerah yang dicadangkan untuk perluasan desa serta kebutuhan air pedesaan, serta guna tanah yang sudah ada dan serta tanah yang tidak diolah. Kemudian jaringan irigasi yang ada dengan trase saluran, bangunan tetap dan daerah layanan. Jaringan jalan dengan klasifikasinya termasuk lebar, bahan perkerasan, ketinggian dan bangunan tetapnya. Trase jalan rel kereta api, ketinggian dan bangunan tetapnya. Lokasi kuburan akan dihindari dalam perencanaan trase. Daerah-daerah hutan dan perhutanan yang tidak akan dicakup dalam proyek irigasi. Daerah-daerah persawahan, daerah tinggi dan rawa-rawa, tambak ikan dan tambak garam. Keadaan utama fisik medan seperti sungai, anak sungai, dan pola-pola pembuangan alamiah harus dianggap sebagai batas proyek irigasi atau batas dari sebagian proyek itu. Langkah pertama dalam perencanaan tata letak adalah penentuan petak-petak sekunder. Saluran sekunder direncana pada punggung medan atau ridge atau jika tidak terdapat punggung medan yang jelas, kurang lebih di antara saluran-saluran pembuang yang berbatasan, jalan-jalan besar kereta api atau jalan-jalan raya boleh dianggap sebagai batas-batas petak terasier. Berdasarkan pada peta tata letak, lokasi dan tipe-tipe bangunan akan dipastikan. Bangunan-bangunan lindung seperti pelimpah dan pembuang silang harus mendapat perhatian khusus. Bangunan-bangunan dan pemakaiannya didaftar dalam bab 2 dan uraiannya diberikan di dalam bagian KP04 bangunan. Trase saluran yang ditunjukkan pada tata letak ini akan diukur dan diberi patok di lapangan. Ini menghasilkan trase dan potongan melintang dengan elevasi-elevasinya yang selanjutnya akan digunakan untuk mencek keadaan trase fisik di lapangan dan untuk memantapkan ketelitian pada peta topografi dasar. Jika semua sudah selesai, dapat disiapkan tata letak akhir. Kemudian 5.3.2 tentang taraf perencanaan akhir. Dalam perencanaan akhir, tata letak pendahuluan akan ditinjau berdasarkan data-data topografi dan geologi teknik dari hasil pengukuran trase saluran. Angka-angka akhir dan peta tata letak akhir untuk daerah irigasi lalu ditetapkan dan kebutuhan pengambilan juga ditentukan. Lokasi dan ketinggian akhir pengambilan di bangunan utama akan diputuskan bersama-sama dalam perencanaan bangunan utama. Perencanaan saluran. 5.4.1 Perencanaan pendahuluan. Rencana pendahuluan untuk saluran irigasi menunjukkan 1. Trase pada peta tata letak pendahuluan. 2. Ketinggian tanah pada trase. 3. Lokasi bangunan sadap tersier dan sekunder dengan tinggi air yang dibutuhkan di sebelah hilir bangunan sadap. Bangunan-bangunan yang akan dibangun dengan perkiraan kehilangan tinggi energi, luas daerah layan pada bangunan sadap dan debit yang diperlukan, debit rencana dan kapasitas saluran untuk berbagai ruas saluran, perkiraan kemiringan dasar dan potongan melintang untuk berbagai ruas. Kemudian ruas-ruas saluran dan bangunan-bangunan permanen yang ada. Rencana potongan yang memanjang pendahuluan dibuat dengan skala peta topografi 1:25.000 dan 1:5.000. Rencana tata letak dan potongan memanjang pendahuluan dibuat dengan skala yang sama. Kemiringan medan utama akan memperlihatkan keseluruhan gambar dengan jelas. A. Ketinggian yang diperlukan dalam menentukan elevasi muka air saluran di atas ketinggian tanah. Hal-hal berikut harus dipertimbangkan. 1.
Untuk menghemat biaya pemeliharaan, muka air rencana di saluran harus sama atau di bawah ketinggian tanah. 2. Agar biaya pelaksanaan tetap minimal, galian dan timbunan ruas saluran harus tetap seimbang. 3. Muka air harus cukup tinggi agar dapat mengairi sawah-sawah yang letaknya paling tinggi di petak tersier. Tinggi bangunan sadap tersier di saluran primer dan sekunder dihitung dengan rumus ini ya. P sama dengan A kapital ditambah A tambah B, C, D, E, F, G, tambah D, H, tambah Z. Nah, di mana ini dia P, muka air di saluran primer atau sekunder sama dengan A gede, A gede, mana nih A gede nih? Oh, ini DH ini delta H ya. Ini D berarti D kapital, elevasi di sawah. Kemudian A ini lapisan air di sawah kurang lebih 10 cm. B-nya kehilangan tinggi energi di saluran kuarter sawah 5 cm. Kehilangan tanah energi di box bagi kuarter. Kemudian kehilangan tinggi energi selama pengaliran di saluran irigasi. Kemiringan kali panjang atau I kali L. Kemudian E, kehilangan tinggi energi di box bagi 5 cm per box. Kemudian F, kehilangan tinggi energi di gorong-gorong. G, kehilangan tinggi energi di bangunan sadap. Delta H adalah variasi tinggi muka air 0,1 H100 kedalaman rencana. Z, kehilangan tinggi energi di bangunan-bangunan tersier yang lain. Misal jembatan. Nah, ini dia ya. Ini adalah skemanya gambar 5.1, tinggi bangunan sadap tersier yang diperlukan. Dari perhitungan tinggi muka air di atas, ternyata bahwa untuk mengairi sawah langsung dari saluran di sebelahnya, muka air yang diperlukan adalah sekitar 0,5 meter di atas muka tanah. Tinggi muka air rencana yang lebih rendah akan menghemat biaya pelaksanaan dan pemeliharaan. Akan tetapi, adalah penting untuk sebanyak mungkin mengairi sawah-sawah di sepanjang saluran sekunder. Strip atau jalur yang tidak kebagian air irigasi selalu menimbulkan masalah pencurian air dari saluran sekunder atau pembendungan air di saluran tersier. Harga-harga yang diambil untuk kehilangan tinggi energi dan kemiringan dasar merupakan harga-harga asumsi landaian yang kelak akan dihitung lagi untuk merencanakan harga-harga tetap perencanaan akhir. Debit kebutuhan air telah dihitung dan didapat debit kebutuhan air selama setahun serta debit maksimum kebutuhan air pada periode 1 mingguan atau 2 mingguan tertentu. Debit maksimum atau Kimax yang didapat dalam kenyataan operasinya hanya dialirkan selama 1 minggu atau 2 minggu pada periode sesuai kebutuhannya. Nah, ini jika dalam perhitungan dimensi saluran menggunakan Kimax dengan ketinggian muka air H yang kejadiannya selama 1 minggu dan seterusnya ya. Bisa teman-teman baca. Ini penjelasan teoritisnya ya mungkin ya. Nanti kita bisa lihat ke lampirannya untuk perhitungannya saja langsung. Terus trase. Perencanaan trase hendaknya secara planimetris mengacu kepada satu garis-garis lurus sejauh mungkin yang dihubungkan oleh lengkung bulat. 2. Tinggi muka air yang mendekati tinggi medan atau sedikit di atas tinggi medan guna mengairi sawah-sawah di sebelahnya. 3. Tinggi muka air tanah mendekati tinggi muka air rencana atau sedikit lebih rendah. 4. Perencanaan potongan yang berimbang dengan jumlah bahan galian sama atau lebih banyak dari jumlah bahan timbunan. Nah, seperti ini ya contohnya gambar 5.2, situasi bangunan-bangunan sadap tersier. Ini ada legendanya, ini petanya saluran primernya yang ini, kemudian saluran sekundernya ini, kemudian bangunan baginya ini, bangunan sadapnya ini, daerah yang tidak diairi. Dalam jaringan irigasi terasa saluran primer pada umumnya kurang lebih paralel dengan garis-garis tinggi, saluran garis tinggi dengan saluran sekundernya di sepanjang punggung medan. Oleh sebab itu, perencanaan trase saluran sekunder dengan kemiringan tanah sedang merupakan prosedur langsung. Penentuan trase saluran primer lebih kompleks karena parameter seperti kemiringan dasar, bangunan-bangunan silang, dan ketinggian pada pengambilan yang dipilih di sungai harus dievaluasi. Untuk penentuan trase saluran primer ada dua keadaan yang mungkin terjadi, yaitu 1. Debit yang tersedia untuk irigasi berlimpah dibandingkan dengan tanah irigasi yang ada. 2. Air irigasi terbatas akibat tanah yang dapat diairi diambil maksimum. Pada yang poin A, setelah perkiraan lokasi dan tinggi pengambilan diketahui, maka luas daerah irigasi bergantung kepada kemiringan dasar saluran primer yang dipilih dan kehilangan tinggi energi yang diperlukan di bangunan-bangunannya.
Kehilangan tinggi energi di saluran primer akan dipertahankan sampai tingkat minimum. Sejauh hal ini dapat dibenarkan dari segi teknis atau sedimentasi dan ekonomis, ukuran saluran dan bangunan yang besar. Berbagai terasa alternatif yang baik dari segi teknis harus pula diperhitungkan segi ekonomisnya agar bisa dicapai pemecahan yang terbaik. Pada B, dengan luas daerah irigasi yang tetap, perencanaan saluran primer tidak begitu menentukan dan kehilangan tinggi energi tidak harus dibuat minimum. Tinggi muka air dan terasa yang dipilih untuk saluran primer harus memadai untuk bisa mencukupi kebutuhan air maksimum di daerah yang bisa diairi. Biaya pelaksanaan saluran bisa diusahakan lebih rendah karena saluran dan bangunan dapat dibuat dengan ukuran yang lebih kecil. Untuk menentukan sel tepat saluran primer, garis tinggi utama pada umumnya ada dua pilihan. A. Saluran primer timbunan atau urugan dengan tinggi muka air di atas muka tanah pada as. Yang B. Saluran primer galian dengan tinggi muka air kurang lebih sama dengan muka tanah. Ini gambar 53 terasa saluran primer pada medan yang tidak teratur. Saluran primernya daerah bisa di airi, daerah subsidi perlintasan punggung medan. Daerah irigasinya ini, kemudian saluran primernya ini perlintasan lembah. Proses ini pembahasan mungkin ya, yang untuk tadi ini yang terasa primer. Proses sedapat mungkin harus merupakan garis-garis lurus. Sambungan antara ruas harus berbentuk kurva bulat dengan jari-jari yang makin membesar dengan bertambahnya ukuran saluran. Untuk saluran-saluran garis tinggi yang besar, khususnya yang terletak di suatu medan yang garis-garis tingginya tidak teratur, terasa saluran tidak bisa dengan tepat mengikuti garis-garis tersebut dan akan diperlukan pintasan atau shortcut melalui galian atau timbunan. Nah, dari gambar 53.3, hal-hal berikut teknik pertimbangan. 1. Jari-jari minimum saluran adalah 8 kali lebar muka air rencana dan dengan demikian bergantung pada debit rencana. 2. Pintasan mengurangi panjang total tetapi dapat memperbesar biaya pembuatan per satuan panjang. 3. Karena pintasan berarti mengurangi panjang total, hal ini juga berarti mengurangi besar kehilangan. 4. Pintasan menyebabkan irigasi dan pembuatan di ruas sebelumnya lebih rumit dan lebih mahal. Potongan memanjang. Kemiringan memanjang ditentukan oleh garis-garis tinggi dan lereng saluran akan sebanyak mungkin mengikuti garis ketinggian tanah. Akan tetapi di sini keadaan tanah dasar atau subsoil dan sedimen yang terkandung dalam air irigasi akan merupakan hambatan. Bahaya erosi pada saluran tanah akan membatasi kemiringan maksimum dasar saluran. Di lain pihak, sedimentasi akan membatasi kemiringan minimum dasar saluran. Jika kemiringan maksimum yang diizinkan lebih landai daripada kemiringan medan, maka diperlukan bangunan terjun. Apabila kemiringan tanah lebih landai daripada kemiringan minimum, maka kemiringan dasar saluran akan sama dengan kemiringan tanah. Ini menyebabkan sedimentasi, konstruksi sebaiknya dihindari. Kemiringan maksimum dasar saluran tanah ditentukan dari kecepatan rata-rata alirannya. Kecepatan maksimum aliran yang diizinkan akan ditentukan sesuai dengan karakteristik tanah. Bahaya terjadinya sedimentasi diperkecil dengan jalan mempertahankan atau menambah sedikit kapasitas angkutan sedimen relatif ke arah hilir. I akar R dari profil saluran adalah kapasitas angkutan sedimen relatif. Kriteria dimaksudkan agar tidak ada sedimen yang mengendap di saluran. Sesuai konsep saluran stabil, akibatnya sedimen diendapkan di sawah petani yang mengakibatkan elevasi sawah makin lama makin tinggi. Dalam keadaan khusus di mana kemiringan lahan relatif datar dan atau tidak seluruhnya sedimen diizinkan masuk ke sawah, maka sebagian sedimen boleh diendapkan pada tempat-tempat tertentu. Di tempat ini sedimen diendapkan dan direncanakan bangunan pengeluaran sedimen untuk membuang endapan di tempat persilangan sungai atau tempat lain yang memungkinkan. Dalam perencanaan saluran dibedakan langkah-langkah berikut. 1. Untuk tiap saluran tentukan debit rencana dan kemiringan yang terbaik berdasarkan kemiringan medan yang ada dan ketinggian bangunan sadap tersier yang diperlukan. 2. Untuk masing-masing saluran berikutnya, mulai dari bangunan utama hingga ujung saluran sekunder, plotlah data QE setiap ruas saluran. 3. Untuk setiap ruas saluran, tentukan besaran kecepatan yang diizinkan sesuai dengan kondisi tanah. 4. Cek apakah garis I akar R makin besar dengan berkurangnya QD ke arah hilir. 5. Cek apakah kecepatan rencana tidak melebihi kecepatan yang diizinkan. 6.
Jika pada langkah 4 dan 5 tidak ditemui kesulitan, maka perencanaan saluran akan diselesaikan dengan kemiringan yang dipilih dari langkah 1-7. Kemiringan saluran dapat dimodifikasi sebagai berikut. Pertama, bila kecepatan rencana melebihi kecepatan yang diizinkan, maka besarnya kemiringan saluran akan dipilih dan mungkin akan diperlukan bangunan tertentu. Dua, bila kemiringan saluran pada langkah 1 untuk suatu ruas tertentu akan lebih landai daripada yang diperlukan untuk garis I akar R, maka kemiringan tersebut akan ditambah dan akan dibuat dalam galian. Selanjutnya, lihat bagian KP 03 kriteria perencanaan nomor 03 saluran. 5.4.2 perencanaan akhir. Pada permulaan tahap perencanaan akhir, hasil-hasil yang diperoleh pada tahap perencanaan pendahuluan akan ditinjau lagi berdasarkan data-data dari pengukuran topografi dan geologi teknik. Dalam tinjauan ini dibedakan langkah-langkah berikut. 1. Jelaskan tinggi muka air rencana di ruas pertama saluran primer dan pastikan bahwa perencanaan bangunan utama akan menghasilkan tinggi muka air yang diperlukan di tempat tersebut. Ini ya, pertamanya ini jelas harus dipastikan dulu bahwa tinggi muka air rencana di ruas pertama itu memenuhi untuk tinggi muka air yang diperlukan di tempat tersebut. Yang kedua, cek ketinggian bangunan sadap tersier berdasarkan peta trase saluran. Buat penyesuaian bila perlu. 3. Bandingkan peta strip saluran dengan peta topografi dan periksa apakah diperlukan modifikasi tata letak. Kemudian tentukan as saluran. Selanjutnya alokasikan kehilangan-hilangan energi ke bangunan-bangunan. Selanjutnya tentukan tinggi muka air rencana di saluran, tentukan kapasitas rencana saluran, rencanakan potongan memanjang dan melintang saluran, pemutakhiran garis padan saluran, dan pemutakhiran izin alokasi air irigasi. Nah, seperti ini gambar 5.4 bagian perencanaan saluran. Ini kecepatan dasar rencana VBD dalam meter per detik, ini kurva yang ini, kemudian ini adalah I akar R-nya nih. Nanti diperoleh data kemiringannya berapa gitu ya, misalnya kecepatannya berapa, kecepatannya misalkan debit yang diketahuinya, debit rencananya itu berapa, ntar ditarik garis dari I per akar R-nya, kemudian nanti ditarik dapat kemiringan dasar saluran. Nah, ini mungkin seperti yang telah dijelaskan tadi ya, bahwa untuk ini sebenarnya tinggal memplotkan aja sih, memplotkan memplotkan angka-angka ini dengan debit yang ada, kemudian ntar dapat I akar R-nya berapa, kemudian di perpotongkan aja sehingga kemiringan yang saluran itu harus berapa, seperti itu ya. Mungkin nanti ini untuk perhitungannya kita lihat di lampiran ya. 5.5 perencanaan bangunan utama untuk bendung tetap, bendung gerak, dan bendung karet. Taraf perencanaan pendahuluan. Dalam bagian-bagian berikut, tekanan diletakkan pada kriteria dan pertimbangan untuk pemilihan lokasi bangunan utama sehubungan dengan perencanaan jaringan irigasi utama dan perkiraan ukuran bangun. Kemudian perencanaan pendahuluan ini akan dipakai sebagai dasar untuk penyelidikan selanjutnya yang berkenaan dengan pemetaan sungai dan lokasi bendung, penyelidikan geologi teknik, dan penyelidikan model hidrolis kalau diperlukan. Menentukan lokasi bangunan pengambilan di sungai akan melibatkan kegiatan menyelaraskan banyak unsur yang berbeda dan saling bertentangan. Kriteria umum penentuan lokasi bangunan utama adalah 1. Bendung akan dibangun di ruas sungai yang stabil dengan lebar yang hampir sama dengan lebar normal sungai. Jika sungai mengangkut terutama sedimen halus, maka pengambilan harus dibuat di ujung tikungan luar yang stabil. Jika sungai mengangkut terutama bongkahan dan kerikil, maka bendung sebaiknya dibangun di ruas seluruh sungai. Kedua, sawah tertinggi yang akan diairi dan di lokasinya. Sawah tertinggi yang akan diairi dan lokasinya. Jadi yang diambil untuk lokasi itu adalah di sawah tertingginya ya, di elevasi tertingginya.
sawah. Jadi misalnya ada suatu daerah kawasan yang akan diairi, diirigasikan, maka diambil titik lokasi sawah yang tertingginya di mana. Nah, itu nanti di bagian sungai situ di bendung. Lokasi bendung harus sedemikian rupa sehingga terasa saluran primer bisa dibuat sederhana dan ekonomis. Beda tinggi energi di atas bendung terhadap air hilir dibatasi sampai 7 meter. Jika temukan tinggi terjunan lebih dari 7 meter dan keadaan geologi dasar sungai relatif tidak kuat, sehingga perlu kolam olah, maka perlu dibuat bendung tipe cascade yang mempunyai lebih dari satu kolam olah. Hal ini dimaksudkan agar energi terjun dapat direduksi dalam dua kolam olah sehingga kolam olah sebelah hilir tidak terlalu berat meredam energi. Keadaan demikian akan mengakibatkan lantai peredam dan dasar sungai hilir koperan atau ensil dapat lebih aman. Di bawah ini akan diberikan uraian lebih lanjut. Nah, ini A. Tinggi muka air yang diperlukan untuk irigasi. Perencanaan saluran pada tahap pendahuluan akan menghasilkan angka untuk tinggi muka air yang diperlukan di saluran primer. Dalam angka tersebut, kedalaman air dan kehilangan tinggi energi berikut terus diperhitungkan lepas dari elevasi medan pada sawah tertinggi. Tinggi medan, tinggi air di sawah, kehilangan tinggi energi di jaringan dan bangunan tersier, kehilangan tinggi energi di bangunan sadap tersier, variasi muka air di jaringan utama, panjang dan kemiringan dasar jaringan saluran primer, kehilangan di bangunan jaringan utama, alat ukur sifon, bangunan pengatur, talang, dan sebagainya. Di pengambilan sungai terdapat tiga kemungkinan untuk memperoleh tinggi bangunan yang diperlukan. Selanjutnya, lihat gambar 5.5. Nah, di pengambilan sungai terdapat tiga kemungkinan untuk memperoleh tinggi bangunan yang diperlukan. Nah, tiga kemungkinan ini A. Pengambilan bebas dari sungai di suatu titik di hulu dengan tinggi energi cukup. B. Bendung di sungai dengan saluran primer. C. Lokasi bendung antara A dan B. Kemungkinan A. Mengacu kepada saluran-saluran primer yang panjang sejajar terhadap sungai. Kemungkinan B. Dapat mengacu kepada bendung yang tinggi dan tanggul-tanggul banjir yang relatif tinggi dan panjang dalam banyak hal. Kemungkinan C. Akan memberikan penyelesaian yang lebih baik karena biaya pembuatan bendung dan tanggul akan lebih murah. Tinggi bendung harus dapat memenuhi dua persyaratan. Nah, ini ya, lihat gambar 5.6. Nah, ini kan gambar 5.5 nih, lokasi bendung pada profil memanjang sungai. Jadi potongan memanjang sungai ini profilnya nih, profil sungainya. Lokasi bendungnya seperti ini. Bila kemiringannya sekian, maka nah ini tanggul banjirnya. Kondisi A adalah penyambatan bebas, B site bendung dekat daerah irigasi. Kemudian ini site bendung di antara A dan B tadi ya pada ininya. Ini kan yang pertama tinggi muka air diperlukan untuk irigasi, yang B mohon maaf yang ini pengambilan bebas dari sungai di suatu titik di hulu dengan tinggi energi cukup, dua bendungan di sungai dengan saluran primer, ini lokasi bendung antara A dan B. Nah, untuk pengambilan bebasnya di sini ya, penyadapan bebasnya ya berarti ya di titik A ini. Dan B ini di sini muka air banjir, muka air normalnya segini, muka air banjirnya segini, dan dia kan akan naik ada seperti ini ya, muka air banjir dia jadi naik di tanggul banjirnya biar tidak air tidak melebihi dari apa, agar air tidak meluap ya ke atas ke daratan gitu ya, tidak meluap, masih terkontrol gitu. Nah, ini tanggul banjir, muka air banjirnya seperti ini, set bendung antara A dan B.
Oh, di sini pengambilannya, di sini pengambilan lengkung pengempangan. Nah, di sini pengambilannya di A. Ini kan A-nya kan di sini. Nah, ini C untuk diantara keduanya. Nah, ini contohnya gambar denah bangunan utama. Ini sungai. Ini bendungnya. Kemudian B1 ini pembilas. B2 pengambilan utama. Yang utamanya ke sini. C-nya ini kantong lumpur, sedimen. Mana C? D1 pembilas, B2 pengambil saluran primer, saluran primer ini, C kantong lumpur. Jadi ini sungainya, ini ada sungainya, ini bendungnya di bendung airnya. Kemudian B1 ini pembilasnya, B2-nya pengambil utama. Nah, dari sini dibelokkan lagi ke arah untuk pengambil primernya ini pembilas, ini saluran primernya. Oke, seperti itu teman-teman ya. B1 bangunan pengambil. Untuk membatasi masuknya pasir, kerikil dan batu, ambang pintu pengambil perlu dibuat dengan ketinggian minimum berikut di atas tinggi dasar rata-rata sungai. 0,5 meter untuk sungai yang hanya mengangkut lumpur, 1 meter untuk sungai yang juga mengangkut pasir dan kerikil, 1,5 meter untuk sungai yang juga mengangkut batu-batu bongkah. Bisa dianjurkan untuk memakai pembilas bawah atau under slice dalam denah pembilas. Pembilas bawah tidak akan dipakai bila sungai mengambil batu-batu besar. Debit sungai pada umumnya terlalu kecil untuk penggunaan pembilas bawah. Lantai pembilas bawah diambil sama dengan tinggi rata-rata dasar sungai. Tinggi minimum bendung ditentukan bersama-sama dengan bukaan pintu pengambil seperti gambar 5.7. Konfigurasi pintu pengambilan. B2 pembilasan sedimen. Apabila dibuat kantong lumpur, maka perlu diciptakan kecepatan aliran yang diinginkan guna membilas kantong lumpur. Kilangan tinggi energi antara pintu pengambilan dan pintu sungai di ujung saluran bilas harus cukup. Bagi daerah-daerah dengan topografi yang relatif datar diperlukan tinggi bendung yang lebih dari yang diperlukan untuk pengambilan air irigasi saja, sehingga tinggi bendung yang direncanakan ditentukan oleh kebutuhan tinggi energi untuk pembilasan sedimen. Harus diingat bahwa proses pembilasan mekanis memerlukan biaya dan tenaga yang terampil, sehingga pengurasan secara hidrolis memerlukan bendungan yang relatif tinggi. Untuk itu harus dipilih cara yang paling efisien di antara keduanya. Kantong lumpur, C. Kantong lumpur. Walaupun telah diusahakan benar-benar untuk merencanakan pengambilan dan mencegah masuknya sedimen ke dalam jaringan saluran, namun partikel-partikel yang lebih halus masih akan bisa masuk. Untuk mencegah agar sedimen tidak mengendap di seluruh jaringan saluran, maka bagian pertama dari saluran primer tepat di belakang pengambilan biasanya direncanakan untuk berfungsi sebagai kantong lumpur. Kantong lumpur adalah bagian potongan melintang saluran yang diperbesar untuk memperlambat aliran dan memberikan waktu bagi sedimen untuk mengendap. Untuk menampung sedimen yang mengendap tersebut, dasar saluran itu diperdalam dan atau diperlebar. Tambungan ini dibersihkan secara teratur dari sekali seminggu sampai 2 minggu sekali. Dengan jalan membilas endapan tersebut kembali ke sungai dengan aliran yang terkonsentrasi dan kecepatan tinggi. Panjang kantong lumpur dihitung berdasarkan perhitungan terhadap kecepatan pengendapan sedimen sesuai dengan kandungan yang ada di sungai. Diharapkan dengan hasil perhitungan tersebut diperoleh dimensi panjang kantong lumpur yang tidak terlalu panjang dan sesuai dengan kebutuhan sehingga menghemat biaya konstruksi. Kantong lumpur harus mampu menangkap semua sedimen yang tidak diinginkan yang tidak bisa diangkut oleh jaringan saluran irigasi ke sawah-sawah. Kapasitas pengawal sedimen kantong lumpur harus lebih rendah daripada yang dimiliki oleh jaringan saluran irigasi. Topografi pada lokasi bangunan utama mungkin juga menimbulkan hambatan-hambatan terhadap penentuan panjang dan ukuran kantong lumpur. Kapasitas angkutan partikel yang relatif tinggi harus tetap dipertahankan dan kemiringan jaringan yang landai harus dihindari. Keadaan yang demikian bisa mengakibatkan dipindahnya trase saluran primer untuk mengusahakan kemiringan dasar yang lebih curam. Hal ini menyebabkan kehilangan beberapa area layanan.
Efisiensi kantong lumpur dapat diperbaiki dengan jalan membilas endapan di dasarnya secara terus-menerus di lokasi bangunan utama. Evaluasi keadaan dan kriteria perencanaan di atas akan menghasilkan perkiraan lokasi bendung. Keadaan setempat akan lebih menentukan lokasi ini. Alur sungai untuk memperkecil masuknya sedimen ke dalam jaringan saluran dianjurkan agar pengambilan dibuat pada ujung tikungan luar sungai yang stabil. Di ruas-ruas sungai bagian atas di mana batu-batu besar terangkut, bendungan sebaiknya ditempatkan di ruas yang lurus. Gaya-gaya helikoidal tidak bisa mencegah terendapnya batu-batu besar di pengambilan bila pengambilan itu direncanakan di tikungan luar. Gaya-gaya helikoidal berguna untuk mengangkut sedimen menjauhi pengambilan yang ditempatkan di tikungan luar di atas, di ruas yang lebih rendah dan di ruas tengah. Apabila daerah irigasi terdekat di kedua sisi sungai, hal-hal berikut harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pengambilan. Satu, bila sedimen diangkut oleh sungai relatif sedikit atau di ruas hulu sungai mengangkut sedikit batu-batu besar, maka bangunan utama dapat ditetapkan di ruas lurus yang stabil dengan pengambilan di kedua tangga. Jadi bila sedimennya sedikit, terus kemudian di ruas hulu sungai mengangkut sedikit batu-batu besar, maka bangunan utama dapat ditempatkan di ruas yang lurus yang stabil dengan pengambilan di kedua tangga sungai. Bila sungai mengangkut sedimen, semua pengambilan hendaknya digabung menjadi satu untuk ditempatkan di ujung tikungan luar sungai. Air irigasi dibawa ke tanggul yang satunya lagi melalui pengambilan di dalam pilar bilas dan gorong-gorong di tubuh bendung atau lebih ke hilir lagi dengan menggunakan sifon atau karak. Potongan memanjang sungai. Hubungan antara potongan memanjang sungai dengan tinggi pengambilan yang diperlukan diperjelas dalam gambar 5.5. Lokasi di mana alur aliran primer bertemu dengan sungai belum tentu merupakan lokasi terbaik untuk bendung. Lokasi-lokasi hulu juga akan dievaluasi. Tinggi tanggul penutup. Tinggi tanggul penutup di lokasi bendung sebaiknya dibuat kurang atau lebih sama dengan bagian atas tumpuan atau abut bendung. Ini merupakan penyelesaian yang murah untuk pekerjaan tumpuan. Tanggul penutup yang terlalu tinggi atau terlalu curam menjadi mahal karena tanggal itu memerlukan pekerjaan galian yang mahal untuk membuat pengambilan. Tumpuan bendung dan saluran primer atau kantong lumpur. Tanggul penutup yang terlalu rendah memerlukan tanggul banjir yang mahal dan mengakibatkan banjir. D4. Keadaan geologi teknik dasar sungai. Keadaan geologi teknik pada lokasi bendung harus cocok untuk fondasi. Jadi kelulusannya harus rendah dan daya dukungnya harus memadai. Keadaan tanah ini bisa bervariasi di ruas sungai di mana terletak bangunan utama. Lebih disukai lagi kalau di lokasi yang dipilih itu terdapat batu singkapan dengan tebal yang cukup memadai. D5. Anak sungai. Lokasi titik temu sungai kecil dapat mempengaruhi pemilihan lokasi bendung. Untuk memperoleh debit andalan yang baik, mungkin bendung terpaksa harus ditempatkan di sebelah kiri titik temu kedua sungai. Hal ini berakibat bahwa bendung harus dibuat lebih tinggi. Peluang banjir. Dalam memilih lokasi bendung, hendaknya diperhatikan akibat-akibat meluapnya air akibat konstruksi bendung. Maka air banjir akan naik sebelum hulu akibat dibangunnya bendung. Untuk itu, konstruksi bangunan utama akan dilengkapi dengan sarana pelindung. Evaluasi letak bendung mencakup pertimbangan-pertimbangan mengenai ruang lingkup dan besarnya pekerjaan lindungan terhadap banjir. Taraf perencanaan akhir. Apabila kondisi perencanaan hidrolis dari bangunan utama dan sungai ternyata amat rumit dan tidak bisa dipecahkan dengan cara pemecahan teknik standar, maka mungkin diperlukan penyelidikan model hidrolis. Hasil-hasil dari percobaan ini akan memperjelas dan memperbaiki perencanaan pendahuluan bangunan utama. Perencanaan akhir bangunan utama akan didasarkan pada satu, besarnya kebutuhan pengambilan dan tinggi pengambilan. Dua, pengukuran topografi. Tiga, penyelidikan geologi teknik. Dan empat, penyelidikan model hidrolis. Langkah pertama dalam perencanaan akhir dalam meninjau kembali hasil serta kesimpulan dari taraf perencanaan pendahuluan, kesahihan asumsi-asumsi perencanaan dicek. Perencanaan detail akan dilaksanakan menurut bagian KP02 bangunan utama. Persyaratan teknis untuk perencanaan jaringan irigasi memberikan detail perencanaan serta laporan yang diperlukan. Oke teman-teman semua, itu dia poin 5. Mungkin ini penjelasannya agak cukup rumit ya memang ya kalau tidak langsung kita kerjakan. Karena ini masih dalam bentuk teori, kalau misalnya mungkin sudah ada studi kasus atau case studi case, ini akan mempermudah kita untuk mempelajari ya. Di lampirannya insya Allah sudah ada
Eh, Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, berakhir sudah video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga sukses, sehat selalu, dan apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.